Shalom, Bapak Ibu kasih salam Tuhan. Saya mengucap syukur bahwa kita bisa berjumpa kembali di dalam program Bible Study Online CK7. Saya percaya Bapak Ibu selalu diberkati oleh Tuhan, disertai dan dilindungi. Kita semua dipelihara dan itu adalah kasih, anugerah, kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-82. Mazmur 82 dengan perikop Allah dalam sidang ilahi. Mazmur ini dimaksudkan bagi lingkungan istana raja dan pengadilan. Ya, bukan saja Israel, bukan saja lingkungan istana, lingkungan pengadilan di Israel, tetapi juga di antara bangsa-bangsa lain, di seluruh bangsa di muka bumi. Ya. Akan tetapi, Bapak Islam Tuhan, Mazmur ini mungkin juga terutama ditulis bagi para hakim yang memerintah di Israel. Para hakim yang bekerja melayani umat Israel. Mahkamah agama Yahudi, juga beserta para tua-tua. Mereka yang memegang kekuasaan atas rakyat tentu saja ya. Karena itu kita akan bahas bersama-sama apa kerinduan Tuhan lewat kehidupan mereka. Dan apa teguran Tuhan bagi cara mereka memimpin atau memerintah. Bagaimana cara mereka mengadili. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelumnya mari arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita angkat roh kita mau sembah puji Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terus mengajar, yang terus memperdengarkan kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu
Allah perkasa, Allah yang termulia, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengintervensi seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami. Allah yang juga mengadili setiap orang, setiap pribadi. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan di hadapan-Mu. Kini umat-Mu siap sedia untuk diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Rapi dan berkati kami semua supaya ketika kami membaca, kami merenungkan firman-Mu, kami beroleh hikmat pengertian daripada Allah. Kami dikuatkan iman kami, roh kami dipulihkan, dan kami semakin membangun hubungan yang indah di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati firman, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, langsung saja kita buka Alkitab kita di halaman 635. Di buku Alkitab saya, halaman 635. Yaitu Mazmur pasal yang ke-82 yang akan menjadi pokok bacaan kita pada hari ini. Dengan judul Allah dalam Sidang Ilahi, Mazmur Asaf. Saya akan pandu kita membaca seluruh bagian ini karena hanya 8 ayat saja. Demikian firman Tuhan, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah kecil ya. Dan anak-anak yang maha tinggi. Kamu sekalian, namun seperti manusia kamu akan mati. Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki bangsa-bangsa. Bagian ini butuh penjelasan yang baik supaya kita tidak salah memahami kalimat-kalimat yang ada di ayat-ayat yang telah kita baca. Nah, penjelasannya begini, Bapak Salam Tuhan, di ayat pertama, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Jadi Tuhan, Allah Israel digambarkan berdiri dalam pengadilan atau sidang ilahi. Dia sendiri memimpin pengadilan itu dan dia mengadili para hakim yang tidak adil, yang menjalankan pemerintahan, yang menjalankan proses peradilan dengan tidak jujur, dengan cara yang tidak benar, tidak baik. Termasuk juga raja-raja atau pemimpin yang lainnya. Gitu. Ya. Kenapa Allah menghakimi mereka dalam sidang ilahi itu? Karena mereka berlaku curang, berlaku tidak benar, tidak adil. Padahal mereka itu harus mewakili pribadi Allah yang adil, namanya peradilan. Dan yang satu-satunya yang adil adalah Allah. Allah itu adalah gambaran dari keadilan yang hakiki. Karena itu setiap orang yang menyematkan diri, menempatkan diri, memposisikan diri sebagai hakim, dia harus mewakili Allah yang adil itu. Maka setiap keputusan yang diambil, yang disampaikan, ditetapkan itu harus berlaku adil. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, siapakah para ilah yang dihakimi Allah itu? Karena di sini ada kata ilah atau Allah. Di antara para Allah Ia menghakimi. Nah, tadi sudah saya singgung, itu para hakim kah atau para raja kah? Ya. Ada beberapa kemungkinan lain ya yang bisa kita sampaikan di sini, singkapkan di sini sesuai apa yang ditafsirkan oleh para ahli untuk pasal 82 ini. Apa saja, siapa saja mereka? Pertama, mungkin saja para ilah ini adalah para pemimpin umat.
para pemimpin umat. Ini kalau konteks umat Timur Tengah dulu banyak kan jenjang pemimpin-pemimpinnya. Raja, para menteri, para gubernur wilayah, para pengadil, para hakim, para tua-tua, atau juga mungkin orang-orang terkenal, orang-orang berhikmat gitu. Mereka adalah para pemimpin umat yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keteraturan di tengah masyarakat Israel. Yang kedua, mereka itu adalah para raja dari bangsa-bangsa, semua bangsa, para raja yang memimpin, memerintah rakyat, itu akan diadili, dihakimi oleh Tuhan juga dalam peradilan ilahinya. Nah, pada zaman itu, pada zaman waktu Mazmur ini ditulis atau pada masa pemazmur ini hidup, ya, para raja itu sering dianggap sebagai wakil dewa. Wakil dewa, kayak contohnya gini, zamannya Firaun. Firaun itu di Mesir itu adalah wakil dewa, jelmaan dari dewa Ra, dewa matahari. Karena itu mereka sangat hormat sama Firaun, dewa loh. Walaupun mati juga Firaunnya ya, dewa. Tapi itu mereka punya keyakinan, punya kepercayaan. Dan dalam konteks ini pemimpin atau raja siapapun dianggap sebagai perwakilan para dewa. Atau putra dari dewa. Oke ya. Nah yang ketiga, penjelasan dari siapa ini para Allah sehingga Allah berdiri di depan mereka dan menghakimi mereka. Yaitu disebutkan sebagai mungkin saja ini adalah dewa-dewi sesembahan dari bangsa-bangsa kafir ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga dikatakan tadi lewat puji-pujian kita bahwa Allah kita diagungkan lebih. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja dari semua dewa ini. Dia adalah Allah tertinggi dari semua Allah. Ya, jadi Allah kita mengatasi segala Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa kafir itu. Ini pengantar dari penjelasan ayat pertama. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, siapapun mereka yang tadi sudah dijelaskan mengenai Allah-Allah itu. Entah para pengadil, para pemimpin, para raja. Mereka harus sadar bahwa mereka itu akan dihakimi oleh Allah. Mereka harus mengerti itu bahwa ada Allah yang lebih tinggi, Allah yang dahsyat, yaitu Allah Israel yang akan menghakimi mereka. Dari cara sikap mereka, cara mereka bekerja, cara mereka memerintah, cara mereka mengadili. Nah banyak bangsa, banyak negara, Bapak Islam Tuhan, bergumul, termasuk bangsa Indonesia. Di masa kuno dulu bangsa Israel juga mengalami pergumulan yang sama bagaimana para pemimpin memerintah. Nah, kalau kita sekarang ini, waduh, menjelang pemilu tahun 2024 nanti, ini udah marak penangkapan para koruptor ya, menjalankan kehidupan yang perilaku koruptif di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Mengerikan sekali, rakyat dirugikan, bangsa dirugikan. Jadi banyak bangsa, banyak negara bergumul untuk hal itu. Kenapa? Karena di hampir semua lembaga negara, spirit koruptif itu merajalela, menguasai mereka. Mereka terpilih menjadi kesempatan bagi mereka untuk koruptif di sana. Ternyata mereka orang-orang koruptor juga. Di kampanye berteriak anti korupsi, tetapi di dalam hatinya tersimpan kesempatan gua terpilih, gua korupsi juga. Nah ini, jadi dengan segala berbagai ide, dengan segala pemikiran-pemikiran yang kreatif, mereka bikin alasan. Enggak kok, kami studi banding. Ini kok memang dana ini, uang ini adalah uang lelah. Kelebihan transportasi, segala hal. Mereka untuk memberikan nilai anggaran di sana, menyematkan untuk apa kira-kira uang itu, dana itu dipakai. Nah ini contoh-contoh, tapi di mana saja itu berlaku, terjadi. Ya. Dan kita perhatikan para pengadil di ruang pengadilan, kehakiman apapun itu, perhatikan. Keadilan itu bisa dibeli,
Hakim bisa disogok. Waduh, mengerikan Bapak Islam Tuhan. Yang salah bisa dijadikan benar. Yang benar diputar balik jadi salah. Bukti-bukti bisa dihilangkan. Dikatakan tidak bisa memberatkan. Belum cukup bukti. Semua hal tergantung lobby. Semua tergantung lobby. Semua tergantung hubungan. Semua tergantung uang. Jumlah bilangan uang yang ditawarkan untuk membayar kebebasan. Untuk membayar peradilan itu. Supaya dia tidak dihukum. Tidak divonis sebagai orang yang bersalah. Nah kayak gitu. Karena itu Bapak Islam Tuhan, pemazmur menegaskan kembali fungsi dari para pemimpin, para hakim, para pengadil di sini, para tua-tua, para raja, supaya apa? Mereka bertindak konsisten dalam bertindak, ya, di dalam memimpin rakyat. Mereka harus konsisten, mereka harus bertindak adil. Sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kemakmuran sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Mereka harus bertindak benar, mereka harus belajar melakukan semua dengan tegas, memutuskan dengan tegas, menjalankan hukum dengan tegas, tetapi penuh dengan kerendahan hati. Kenapa? Itu pelayanan kepada publik, kepada rakyat. Rakyat yang memilih mereka. Mereka harus melayani rakyat dengan baik, dengan adil, dengan rendah hati. Begitu. Ini yang mau diungkapkan oleh pemazmur di sini, mengingatkan juga para pemimpin Israel secara khusus supaya mereka berlaku setia, berlaku adil, berlaku benar di dalam memimpin umat. Nah, yang kedua, apa yang sedang mau dikemukakan oleh pemazmur di sini, oleh si Asaf ini, bahwa mengingatkan akan tugas para hakim. Penting sekali ini. Di ayat 3 dan 4 diberitahu, berilah keadilan kepada orang-orang yang lemah dan kepada anak-anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Jadi ada tuntutan kepada para hakim, Bapak Islam Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mempergunakan kekuasaan, mempergunakan wewenang, menjalankan tugas mereka itu dengan baik, dengan benar. Dengan disiplin tentu saja. Ya, semua harus berjalan dengan baik. Karena mereka harus mempertanggungjawabkan semua tugas mereka. Itu bukan cuma kepada rakyat, bukan cuma kepada atasan mereka, tetapi terlebih kepada Tuhan. Mereka itu telah Allah tetapkan untuk menjadi pelindung bagi orang yang lemah. Itu tugas mereka, melindungi, menjaga orang lemah. Karena apa? Orang lemah itu paling selalu jadi sasaran empuk. Ya, perbuatan orang-orang jahat, tindakan-tindakan orang jahat, kasihan mereka menderita oleh karena perlakuan orang-orang jahat. Jadi para hakim di sini harus melindungi orang lemah. Melindungi, menjaga anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim tuh berdoa, berteriak sama Tuhan, waduh, Tuhan itu bisa hajar pemimpin-pemimpin. Kenapa? Allah selalu membela hak orang lemah. Allah ada pembela, ayah, bapak bagi anak-anak yatim. Jadi betapa Tuhan itu peduli. Dalam hal hubungan sosial, Allah memperhatikan. Karena itu hati yang sama juga harus dimiliki oleh orang percaya. Dalam hidup kita, kita harus punya hati seperti pemimpin-pemimpin di gereja. Harus memperhatikan orang miskin, orang lemah, orang susah, anak-anak yatim. Harus dipedulikan mereka. Sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Dulu kalau mendengar kesaksian gembala sidang kita, Pak Niko, Tuhan bertanya kepada dia, Niko, kamu mau dikenal apa gereja ini? Sebagai gereja seperti apa? Wow. Dan Pak Niko menjawab, gereja ini dikenal dengan gereja yang peduli kepada orang lemah. Gereja yang peduli kepada orang susah, orang miskin. Jadi Bapak Islam Tuhan, DNA kita adalah DNA gereja
pemulihan Pondok Daud. Tetapi di dalam hati seorang pemimpin juga ditanamkan hati yang peduli kepada orang susah, orang miskin, orang lemah. Para pemimpin gereja, gembala-gembala cabang, para pengerja, mari taruh hati kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk adil, untuk memperhatikan orang lemah, membela hak-hak orang susah, orang miskin. Tentu saja semua punya jalur ya di gereja. Ada cara penanganannya, ada bidang yang menangani. Tetapi semua harus dituntun dengan aturan yang jelas, dengan baik. Semua pasti berjalan dengan tertib sesuai yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu dalam Tuhan, orang-orang yang duduk di dalam posisi memimpin, mengadili sebagai raja, sebagai tua-tua di tengah masyarakat, mereka harus menegakkan keadilan tanpa memihak, ya, tanpa membela orang yang kaya. Mereka harus membela hak orang sengsara, orang miskin dan tak berdaya. Karena apa? Mereka selalu jadi korban. Enggak punya uang bayar hakim kok. Mereka enggak punya kekuatan untuk menyewa orang jadi tukang pukul, jadi bodyguard, jadi apapun juga. Kasihan. Sedangkan orang kaya enak-enak aja. Dengan uangnya dia bisa menyuap, bisa membayar. Sehingga mereka aman-aman saja. Para pemimpin itu harus menyelamatkan orang-orang yang sudah terlanjur jatuh bahkan ke dalam jebakan para penindas. Dan mereka harus dilepaskan dari sana. Itu tugas para pemimpin. Membebaskan jemaat dari kondisi sulit, susah. Beri mereka pengertian bagaimana cara keluar dari kesulitan, kesusahan. Tolong mereka. Supaya mereka juga bisa merasakan hidup diberkati Tuhan seperti apa. Kita harus memperhatikan. Tentu ada caranya, ada jalannya. Tuhan akan kasih hikmat kepada para pemimpin. Tetapi hati itu harus ada dulu. Lalu kita mau beraksi, bertindak, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti kasih kita pengertian yang baik. Caranya seperti apa. Lalu yang ketiga dari Mazmur 82 ini, apa yang hendak kita pelajari, kita perhatikan bahwa ternyata ada, jelas diulangi lagi, ada kemerosotan akhlak dari para hakim yang jahat. Dan kejahatan yang mereka lakukan terus menerus. Di ayat yang kelima diberitahu mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Bayangin mereka pura-pura atau tidak mau tahu. Ya, dalam kegelapan mereka berjalan. Jalan mereka tuntun dalam kegelapan. Nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa. Memerintah dengan adil, dengan baik itu seperti apa. Kenapa? Hatinya sudah jahat. Hatinya sudah ditutupi oleh harta kekayaan, oleh suap. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Seperti ayat kedua perilaku mereka. Ya, mereka lalim dan memihak kepada orang fasik. Sama. Mereka mengabaikan kewajiban mereka dan menyalahgunakan tugas, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kekuasaan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Ini bahaya. Jadi mereka kalau Tuhan adili, Tuhan hakimi, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Lalu yang keempat yang bisa kita pelajari dari Mazmur 82 ini adalah bagaimana Tuhan membinasakan mereka. Di ayat 6 dan 7. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, Allah kecil dan anak-anak yang maha tinggi. Kira-kira tadi betul ya, seperti anak dewa atau dewa-dewa sesembahan bangsa lain. Kamu sekalian. Allah tumpahkan gemasnya, marahnya, jengkelnya itu kepada mereka. Karena kecongkakan mereka dan mereka lupa diri. Mereka merubah tempat keadilan menjadi tempat yang penuh ketidakadilan. Mereka tidak memihak kepada orang sengsara. Mereka memutar balik fakta kebenaran. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Selalu seperti itu. Jadi Tuhan menumpahkan gemasnya kepada mereka. Ayat yang ke-7 diberitahu. Namun seperti manusia kamu akan mati dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Jadi Tuhan gemas, Tuhan tumpahkan marahnya kepada pribadi
para pemimpin, para hakim, para raja yang memerintah dengan tidak adil, dengan cara yang tidak benar. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, Mazmur 82 kembali mengungkapkan rasa rindu dan doa supaya semua orang yang baik dalam lindungan Tuhan. Supaya kerajaan Allah semakin ditegakkan dalam kehidupan orang percaya. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ini adalah sebuah permohonan, sebuah doa kepada Allah. Untuk supaya Allah melaksanakan kehendaknya, melaksanakan firman-Nya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mampu menegakkan keadilan. Karena Allah sendiri yang mampu menunjukkan sikap yang benar dan mengadili para raja, para pemimpin dunia ini. Inilah bicara mengenai superioritas dari Allah kita, Allah yang kita sembah. Keunggulan Allah kita. Dia mengatasi segala Allah, dia mengatasi segala berhala, segala dewa. Dia mengatasi semua perilaku kehidupan manusia. Dan dia menuntut supaya para pemimpin, manusia-manusia yang ditunjuk untuk mengadili, juga harus berlaku seperti karakter Allah yang adil, yang setia, yang baik, yang benar. Ini berlaku bagi kita semua, Bapak Ibu salam Tuhan. Anda mungkin di rumah sebagai seorang ayah, Anda juga seorang pemimpin. Anda harus berlaku adil kepada anak-anak. Kita harus berlaku setia kepada istri. Kita harus memimpin rumah tangga kita, memimpin organisasi kita, memimpin perusahaan kita dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang adil. Jalani semua tanggung jawab itu dengan penuh hormat kepada Tuhan, sebab Allah nanti menuntut dari kita. Menuntut pertanggungjawaban dari setiap kita. Dari setiap tugas wewenang yang Tuhan percayakan kepada kita, diminta pertanggungjawabannya. Karena itu, mau jadi pemimpin di kelompok kecil sebagai gembala kul, sebagai gembala kelompok sel, sebagai kepala keluarga, jadilah gembala yang baik. Jadilah gembala yang adil, gembala yang memimpin dengan penuh sukacita dan penuh kerendahan hati, melayani, peduli dengan anggota domba-domba gembalaan kita. Peduli keberadaan mereka, sayangi, cintai, bawa mereka selalu di hadapan Tuhan. Berlaku setia dan adil kepada Tuhan lewat kehidupan dan cara penggembalaan kita. Di rumah tangga juga demikian. Memimpin organisasi juga demikian. Supaya apa? Superioritas Allah nyata betul. Kita menaruh hormat kepada Dia yang empunya domba-domba, yang empunya umat, yang empunya jiwa-jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kita melayani dengan rendah hati, dengan penuh keadilan, peduli dengan orang susah, peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar dari firman-Mu. Taruh di dalam hidup kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, untuk kami berlaku adil dimanapun kami berada. Sebagai kepala rumah tangga, gembala kul, pemimpin di dalam gereja, kami berlaku adil. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, berkati kami semua umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Dan terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.